Oke, selamat malam teman-teman. Oke, ya. Kita mulai ya. Mau bahas yang mana dulu? Aku cuma ada ini sih, cuma ada dua. Mau ngejelasin yang mana? Ini kemarin berapa soal? Dua ya? Apa? Dua. Cuttingnya kemarin berapa tahun? Maksudnya tahun Dua, berapa? dua, dua Dua tahun. dua. 2 tahun. Mau tak? Yang mana dulu? Yang ini atau yang ini? Yang gampang dulu ya. Sing menurutku yang relate ini yang dua-dua sih, yang 21 itu udah apa ya? Yo masih ada masuk tapi kayak belum terlalu apa itu masih ada yang kurang gitu loh apa soalnya. Mau yang lengkap dulu dah. Yang relate dulu aja. Oke. Oke, kita mulai ya. Kalau ada soal kayak gini, kalau ada soal buktikan, tentukan, ini kan tentukan ya. Caranya tuh yang diturunin yang kanannya dulu pokoknya. Gimana caranya? Oke, tinggal turunin aja. Kita turunin tuh kan ini jadi diturunin terhadap X semua kan, ini dipecah satu-satu sama kakaknya, ini kan hilang jadi 0. Terus ini pakai rumus U aksen V, aduh, U aksen V, U aksen V, U V aksen. Jadi dia tuh gini sebenarnya kakaknya kalau nulis. Nah, itu udah deh hafalan aja. Berarti kan ini turunannya E pangkat X kan juga tetap E pangkat X. Udah ketemu. Terus ini juga turunannya ln X plus 1 juga 1 per X plus 1. Udah. Ini tinggal ini. Cos diturunin kan min sin kan. Ya udah terus diturunin sama yang dalam juga diturunin jadi min 6. Di ya. Nah ya betul ya dari min 6. Udah deh tinggal kali ini coret-coret ini 2. Ini juga jadi plus kan ini. Oke, ketemulah ini. Nah, terus gimana nih, kok beda sama yang kiri? Nah, itu dia, kita harus pakai form yang lain, apa ya istilahnya, pakai form yang lain. Kita buat formnya itu ini kata uh, kita bikin kan kita bisa keluarin duanya tuh 6x plus 2. Jadi kan 2 3x plus 1 ini jadi kan kayak 2x gitu kan. Kayak bentuk 2x gitu kan. Jadi kita bisa mecahin mecahin dia pakai rumus sin 2x kan. Sin 2x itu 2 sin x sama cos x gitu kan bentukannya. Ya udah, kita buat gini. 2 sin kan ini kayak aduh jelek banget, kayak 2 sin x cos x kan. Ya udah sama kan, ini kan x nya ini 3x plus 1 katakanlah dia x, dia nanti tetap dari sini, ini juga gitu. Udah deh, ini tinggal coret-coret. Nah udah sama kan, sin bx plus 1 cos bx plus 1 juga sama. Jadi kita bisa samain tuh, ini kan kayak satu dikali x plus 1 kan, jadi kita bisa masukin dia a nya sama dengan 1. Terus ini udah sama bx, ini b berarti b nya 3. Oke gitu doang, nomor 1.
Rek mending kalian ngomong deh daripada soundboard sumpah. Dari apa? Yan. Gimana? Berarti itu kuncinya itu ya dinyamain kanan sama kirinya. Iya, jadi tuh kita tuh sebenarnya tugasnya kan ini kan ngebuktiin kan dia bener nggak sih kiri sama kanan. Nah tapi dia dituisin lagi eh, dengan pakai AB gitu, dituisin Oh, ya nilai pakai AB. identitas trigonometri ya. Iya, Definisi apa ada sih? ada identitas dikit sih itu. Ah, oke. Tapi ingat pokoknya Thank you kalau ya. kalau integral terus sama udah diketahui sama dengannya, kemungkinan besar biasanya mintanya suruh apa ya? Apa? Suruh nurunin dulu aja. Karena kan sifat anti turunan kan, dia kan integral tuh anti turunan, berarti kan hasilnya itu diturunin sama kayak soal integralnya gitu. Oke, aman? Nomor satu, Aman. aman ya. Oke, lanjut nomor 2. Nah, ini udah dikasih persamaan nih, gampang nih. Udah kita main di persamaan aja sebenarnya. Kalau kalau nomor 2 tuh eh ini sebenarnya tricky sih. Kok tiba-tiba dia minta gini, tiba-tiba gini. Kalau aku mikirnya tuh gini. Kita kelompokin yang ada P-nya katakanlah. Ini kan semua ada P-nya nih. Yang ada P-nya ditaruh ke sini pokoknya. Nah, terus DT-nya juga juga dipindahin ke sini juga karena kayak gimana ya? Kan kita kan perlu itu kan ngintegralin kanan kiri kan biasanya kalau persamaan diferensial itu. Ya udah, ini DP ini diper sama yang P dikali 1 min P pangkat P per K ini udah dipindah sini. Ini kan DT-nya tadi udah pindah kan. Ya udah jadi bentuk ini terus diintegralin. Udah sampai sini kan. Terus terus ini kakaknya cuma nulis ulang sih sebenarnya biar biar kelihatan eh biar kelihatan itu integral parsial kalau nggak salah namanya ya, perkalian. Jadi tuh ini kenapa kok tiba-tiba jadi A per P plus B per 1 min P per K. Jadi tuh dia tuh dipecah lagi gitu loh. Biar kita tuh gampang ngejawabnya. Nah, kakaknya itu udah kayaknya cepet banget deh ngerjainnya. Ini dikali silang kan. Jadi ini. Sebenarnya tuh dikali ini sih sebenarnya. Kanan kiri itu dikali P dikali 1 min P per K. Jadi kan ini tinggal P-nya hilang kan. Jadi tinggal 1 min P per K. Terus ini juga sisanya kalau dikali ini kan tinggal PB kan. Nah, ini tiba-tiba kok dapet P. Oh, oke. Jadi dia tuh kan ini kalau dikali kan berarti A min A P per K plus PB. Nah, ini tuh bagaimana kok tiba-tiba punya ide P sama dengan 0. Kalau P sama dengan 0 kan ini hilang kan ya. Jadi kita ketemu A-nya tuh. Gitu kan. Nah, terus bukan, Ding. Oh, bukan. Jadi ini tuh idenya bukan itu. Idenya tuh dari ini, P min P per K sama dengan 0. Nah, ini kan P sama dengan 0 nih. Terus juga P per K sama dengan 1 kan. Ya udah P sama dengan K. Jadi kita lihat formnya yang bawah aja sih kayaknya. Kita bisa ngitung gitu kan. Udah ketemu nih.
A sama dengan 1. Terus juga pas P sama dengan K dia KB. Ini kan hilang kan? Ini hilang. Ini tinggal KB. KB sama dengan 1 terus di dibuat B sama dengan jadi B sama dengan 1 per K. Udah deh. Kita bisa masukin tuh. Ini kan 1, berarti kan 1 per P. 1 per P. Terus ini juga B kan 1 per K kan. Ya udah 1 per K. 1 per K 1 plus P per K gitu. Terus juga ini kan karena ini 1 per K itu nggak ada sangkut pautnya atau namanya konstanta, jadi kita tuh bisa keluarin ini 1 per K ini. Dikeluarin kan, udah oke aman. Ini diintegralin biasa udah ketemu nih ln P. Terus juga, nah ini tuh bisa diformin pakai ln. Dia kan diturunin berarti kan dituruninnya turunannya 1 min P per K kan min 1 per K kan ya. Jadi ini tuh kenapa ada tiba-tiba ada 1 per K, ini tuh nyari form lennya, nyari form buat jadiin len. Kenapa kok berani banget pakai 1 per K? Soalnya di sini udah ada 1 per K. Kalau ini kan dicoret-coret kan hilang kan. Nah, ya udah. Nanti tinggal ini. Nah, tinggal ini bentukannya. Nah, ini kan udah form apa itu namanya? Form eh ln kan, len kan. Ya udah tinggal tinggal integralin gini. Terus juga ini pakai apa itu namanya? Sifat logaritma kan? Logaritma natural kan ini. Jadi kalau min itu jadi per, jadi P per 1 per P per K sama dengan KT per C. Nah, ini kan bisa diginiin nih dia. Ini pangkat, ini KT per C ini jadiin pangkat ln P per 1 min P per K jadiin pangkat juga kan ini bisa kan? Biar kita tuh bisa nyariin dalamnya gitu loh. Jadi kan ini kan bisa coret-coret tuh. Ya udah jadi bentukannya nanti P per udah ketemu P per 1 min P per K sama dengan E pangkat KT. Ini langsung sebenarnya plus C aja nggak apa-apa sih. Ini nanti EC ini bisa jadi C lagi ya soalnya tetap jadi konstanta. Ini soalnya tuh kenapa sih kok tiba-tiba buat jadi konstanta lagi? Soalnya ini pun C-nya berapapun tetap jadi konstanta kan. Ya udah tulis C aja. Ini ini kadang-kadang yang bikin ribet orang sih. Hati-hati ya guys. Ini harus terhitung. Aku tadi kayaknya ribet di sini juga salah sih. Oke, ini juga disamain penyebutnya kan dijadiin satu gitu loh. Jadi kan ini dikali K berarti K per P per K. Nah, ini K-nya bisa naik ke sini kan. Jadi KP per K min P. Terus juga ini juga tinggal C dikali E pangkat KT. Udah tuh kita kita apa tuh namanya? Kita kaliin lagi. Kita hilangin pernya dipindah ruas gitu kan. Ketemulah ini. Terus ini juga dikaliin lagi semuanya K KCEKT min PC pangkat KT. Nah, terus kita kelompokin lah. Yang ada P-nya dikelompokin sama yang ada P-nya. Ketemulah gini, ini pindah ruas kan. Ini tinggal KCE pangkat KT. Terus juga dikelompokin lagi. Kelompokin lagi P-nya. Terus iya dikelompokin sih. Sifat asosiatif kan namanya. Udah tuh kita kan udah kalau udah form gini kan berarti kita udah bisa bagi-bagiin tuh ya udah ini dibagi aja jadi pembagi P sama jadi
Hitungannya P sama dengan KC. E pangkat KT. Ini pindah ke sini kan. K plus CE pangkat KT. Udah form terakhir. Kan dia mintanya PT kan ya. Nah, ini persamaan umumnya. Dah, kita masuk ke soal. Itu tadi masih persamaan aja. Masuk soal. Ini ahli biologi menebar 200 ikan. 200 ikan berarti kan P-nya P0-nya 200 ya. Terus K-nya 5000. Udah tuh tinggal kita tulislah P0. P0-nya kan berarti 2000. Oke. Juga K-nya 5000. Masukin aja udah semua. Ini kan P0. Jadi tinggal masukin aja 200 kan. Terus ini jangan lupa T-nya ini juga nentuin jadi 0. Jadi ini cuma 1 ini nanti kan berarti E pangkat 0 kan. E pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi C kali 1 ini juga C kali 1. Jadilah gini bentukannya. Terus kita nyariin C kan. Soalnya itu kan tadi masih PUPD kan. Ya udah kita kaliin aja. Kita kaliin jadi kali silang sih tadi katakanlah. Ini jadi 1 juta plus 200 C. Ini juga 5000 C kan tetap. Terus ini dipindah ruas ke sini. Jadi dikurangi tinggal 4800. Terus ini juga dicoret-coret kan. Kita kan nyariin C kan ya. Berarti ini pindah ruas ke sini. Jadi 10.000 per 48 sama C-nya sama dengan 10.000 per 48. Ini juga disederhanain lagi. Dibagi 16. Udah deh ketemulah, kita udah ketemu C-nya kan, kita masukin lagi ke rumus umumnya tadi. Berarti 5000 dikali 6 2/3 E pangkat KT per 5000 tambah 625 per 3 E pangkat KT. Terus ini juga dikaliin ke sini kan jadi 3125.000 per 3. Ini tetap karena nggak bisa diapa-apain. Udah, terus bawahnya juga disamain penyebutnya. Jadi kan ini kan per 1 kan. Ini dibuat per 3 jadi kali 3. Berarti 15.000 tambah 625. Terus 3. Udah deh. Kan kita bisa coret-coret nih per 3-nya kan. Coret-coret aja boleh. Ya hasilnya bentukannya gini. Terus juga bisa disederhanain lagi ya anjing emang. Disederhanain dibagi 625 kayaknya. Jadi ini kan 625 tuh. Berarti 625 terus dikali berapa plus pangkat KT gitu kan. Udah deh, ketemulah ini persamaan umumnya. Nah, kembali ke soal lagi. Itu tadi persamaan umum. Persamaan umum atau apalah PKPD berarti ya. Terus kan ini banyaknya ikan berlipat 3 dalam bertahun pertama. Berarti kan P1 sama dengan 3 P0 nih. Sama dengan 3 P0 nih. Ya udah kita sorry. Kita masukin P0-nya tadi 200, kita udah ketemu tuh P1 sama dengan 600 kan. Udah pakai rumus PKPD ini, pakai rumus PKPD ya. Ya, pakai rumusnya PKPD tadi. Ini kan T-nya jadi 1, enggak usah ditulis lagi. Udah deh, penyelesaiannya juga sama, nyariin K kan tadi kita. Tadi kan nyariin C. Ya kan, nyariin C, ini nyariin C terus pokoknya tuh semua harus kelihatan lah intinya di soal ini tuh intinya tuh K-nya harus kelihatan, C-nya juga harus kelihatan. Jadi yang tersisa tuh cuma T kalau di variabelnya. Oke, lanjut, ini tinggal dikali kan. Ini tetap berarti ini yang ke sini deh.
tinggal dikali, hasilnya begini, terus dipindah ruas lagi, soalnya kan variabelnya sama katakanlah, jadi sama gini. Terus juga ini ini coret-coret, ini coret-coret kan, hasilnya tinggal 1440 per 44. Terus disederhanain lagi jadi 36 per 11. Nah ini juga sama nih, ini juga bisa dibuat len semua kan, len udah deh. Ini kan kalau len pangkat K kan hasilnya kan K kan, kayak dicoret aja kan, jadi K sama dengan len 360 per 11. Masukin lagi ke rumus tadi, kita kan udah tahu ini nih, ini yang persamaan berapa ya, 2 lah, tekanlah BKPD, bukan BKPD juga sih ya, itulah pokoknya penyelesaian kedua. Ini juga bisa, terus ini dicoret-coret juga kan, pangkat len kan bisa dihilangin kan. Udah deh, tinggal 360 per 11, 30 per 11 per 24 tambah 360 per 11. Ini tinggal ngali, ini yang bawah disamain penyebutnya, ini kan bersatu juga kan Mas Yan. Ya udah, ini 3 kali 11, ini tetap berarti ini kan berapa, 264 kan. 264 tambah 360 jadinya 624. Sama nih, corek-corek lagi pangkat 11-nya, jadilah seperti ini. Terus gimana lagi nih, sederhanain lagi. Oke, ketemulah kita populasinya setelah T tahun. Ketemulah ini kan mintanya T tahun kan, berarti ini ketemulah gini. Oke, ada pertanyaan? Halo. Jadi kita juga soal yang paling keluar lebih penjelasan sekali-kali akan terus ke. Hah? Jadi Gimana? Sorry. Mendem li. aku ngangkat. Halo. Ayo, ya. Jadi aku melihatnya bener-bener soalnya kan nggak akan bisa aku terus, jadi aku bingung mau nanya apa. Nah, ini tuh memang apa ya? Soal cerita tuh menurutku memang susah di analisisnya kan. Kita tuh dapat ide buat gini tuh belum tentu bisa dapat memang. Nah, kalau gini deh, mungkin aku bisa saranin tuh triknya. Kalau kita udah ketahui persamaannya ya, kita udah tahu persamaannya, kita pasti kita pasti eh, bisa mecahinnya lah. Kalau dapat ide ya memang ya. Tapi kalau udah ngerti, pokoknya dimainin dulu persamaannya, intinya itu dulu deh. Terus sudah ketemu persamaannya nih, baru kita masukin ke syarat-syaratnya, dia mintanya apa, gitu-gitulah. Ntar kita bisa buat itu jawabannya. Kasusnya banyak sih. Apa ya? Aku saranin tuh mana ya tadi ya? Kayaknya aku download deh. Kalau di UPD yang di ini, dia tuh kan ada 3 kan ya. Dia tuh ada 3 rumus. Ada 3 rumus tuh sebenarnya kita nggak perlu ngafalin juga sih. Kok 3 rumus sih? 1. Ini kan rumus pertama. Pokoknya sebenarnya hafalin aja rumusnya ini. Tapi itu jarang juga kita nggak dibilangi rumusnya apa. Kayaknya hampir nggak mungkin deh. Soalnya tuh ini, nah kayak gini juga kan rumus yang kita tuh sulit juga sih mecahinnya sebenarnya. Ini tuh kayak tadi sebenarnya jatuhnya.
pokoknya cari rumusnya dulu dah. Cariin persamaan diferensial pertamanya dah. Kita mainin tuh semua, udah ketemu kan, kita tinggal masukin gitu. Ini juga kalau ini sih biasanya udah diketahui ya T-nya berapa gitu ya. Jadi kita mainin di perhitungannya aja tuh udah. Kan udah ketemu tuh. Aku jelasin ini aja dulu ya. Jadi kan ini kita tahu awalnya bendanya tuh 180, terus dimasukin ke cairannya 60, berarti kan ini tuh suhu pertamanya, ini tuh suhu 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 apa ya, sekundernya di luarnya gitu, suhu sekundernya 60. Terus juga terus kan kita udah dia udah bilang kalau waktu 1 menit suhunya turun jadi 120 kan. Ntar ini jadi 120, kita masukin tuh ke persamaannya. Kita masukin persamaannya, ini tuh udah dipindah ruas ya, jadinya bentuk gini. Nah, terus tiba-tiba kok ada gini, ini tuh kan perbedaan suhu ya. Perbedaan suhunya kan ini tadi yang awal tuh 180, yang kedua jadi 120. Ya udah deh, ini pertama dimasukin yang bawah, yang kedua di 120. Ini juga kenapa kok 0 sampai 1? Dia kan dalam 1 menit kan, yang awal 0 memang kan. Yang kedua 1 DT. Ini kan udah diajarin kan kalian yang luas-luas itu. Ya ini juga aplikasinya sih. Itu deh. Diperoleh lah aku nggak bisa ngitungin, tapi intinya K-nya ln 2. Udah kita balik masuk ke rumus awal tadi. Udah ketemu ini. Nah, kita bisa tentuin tuh kapan bagaimana caranya jadi 90. Sama juga caranya. Dia awal-awal kan 180 terus yang kedua jadiin 90 tetap. Terus ini kita kan belum tahu kapan kan jadiin T, gitu aja udah, nggak usah mikir jauh-jauh, dimisalin T. Udah tuh, kita udah ketemu. Ini diintegralin kan bentuknya jadi ln T min 60. Terus juga ini batasnya yang awal 180, yang kedua 90. Ya udah, ini kita masukin dulu 90-nya atas jadi ln 30, yang bawah 180 jadi 120 ya kan. Ini kan bisa dibagikan soalnya dikurangi, jadi ini 30/120. Ini tetap soalnya nggak ada pembandingan. Nah, terus kita bisa buat gini, T sama dengan 2. Nah, kenapa T sama dengan 2? Dia kan min len 2T kan ya. Jadi T-nya itu jadi tuh kalau dihitung tuh kayak len len 2 pangkat min T kan. Kalau disamain. Nah, ini tuh kan 2 pangkat min 2 kan. Ya udah, T-nya T-nya 2 gitu. Nah, waktu yang jadi udah ketemu tuh T-nya 2 berarti 2 menit gitu. Oke, back soal ya. Gimana? Cukup menjawab beli caranya bagaimana? Ya, gimana Bi? yang bagian abis kamu turunin itu kayak dirasionalin gitu ya, yang makanya jadi ada A sama B-nya. Yang ini ya Bi? Iya, itu yang rasional itu ya, atau apa? Yang ini, yang data aku bukain materi deh. Aku kayaknya sempat ngeliatnya. Yang ini loh, pecah-pecah ini loh, pecah rasional ini loh. Iya ya, pecah rasional Ya, sih rasional namanya. sederhana. Iya. Pecah rasional. Sama kok caranya kan. Dia kan lah. Kan ini kayak tadi tuh kayak ini kan, tapi tiganya nggak ada sih. Tiganya jadi 1, Ding. Tiganya dari 1 kan.
sama kan? eh Makanya sama dengan satu ya. iya, ini kan sama dengan satu kan? Iya. Gitu deh. Udah. Nah, ini tuh samain penyebutnya, dihilangin penyebutnya aja biar lebih gampang hitungnya. Terus kok Iya. tiba-tiba ada P0? Dia Itu aku yang mikirnya yang mau faktornya nyari bawah A-nya ya. ya. Mau nyari A-nya. Iya, mau nyari A-nya sih. Dia juga biar Iya. gampang kan. Biar gampang itunya kan. eh Jadi B-nya dibuat 0 gitu kan. Jadi iya iya. B-nya Kalau diganti ini kan 0. beda kasus ya. Beda kasus soalnya tuh Hmm. di sini tuh gimana ya ngomonginnya? Dia tuh ada X-nya gitu loh. Dia kelihatan X-nya. Nah, di sini tuh kan nggak ada kan. Kita kita kan analisis sendiri kan ya bagaimana bentukannya nanti gitu. Sebenarnya juga bisa sih dikelompokin gitu. Jadi dikelompokin ya. Berarti kayak ini tadi ya. A min AP per K juga plus PB. PB sama dengan satu. Nah, ini tuh kan nggak, berarti kan ini 0P kan ya di sini tuh. Di sini kan 0P kan nggak ada P-nya kan. Berarti kita tahu bahwa A plus A iya A per K plus B itu sama dengan nol gitu. Tapi kayaknya ribet banget deh gitu loh. Ngerti gak sih? Nah, kakaknya tuh Iya ya. daripada ribet-ribet gini, dia pakai faktor yang hilang, yang membuat salah satu hilang. Nah, salah satu yang Iya. membuat hilang kan ini tadi kan P sama dengan nol sama ini kan P sama dengan K kan. Nah, Ya, itu iya. deh. Ini idenya Oke. kalian harus pas encer sih. Soalnya kadang-kadang bingung juga tiba-tiba gimana caranya gitu. Wah, kental. Kental Lian. Gitu pokoknya. Ada yang lain? Dua kayaknya susah banget ya yang dicari persamaannya. Ya itu Rumitnya di nyari sebenarnya bukannya persamaannya. susah sih. Kita ada ide nggak gitu loh. Integral tuh intinya ide bagaimana kalian mecahin, bagaimana kalian ngitung pakai cara apa gitulah. Susahnya integral tuh karena idenya. Kadang-kadang kita tuh nggak nemuin gimana caranya ngerjain gitu loh. Sebenarnya kita udah bisa caranya, katakanlah kita udah menguasai semua. Aku pun juga mungkin udah menguasai semua materinya. Tapi gimana caranya dia bisa pecah, katakanlah bagaimana bisa dia pecah rasional, kita pakai u substitusi gitu-gitu. Itu kapan kan kita nggak tahu kan, kalau kalau memang kita nggak ada ide. Kalau udah kepampang misal dia bisa dibuat gitu tuh, oh ini pakai ini langsung gitu masih bisa. Tapi kalau misal kayak gini eksplisit implisit kayak gini kan kita kita juga belum tentu punya ide bagaimana ngerjain kan gitu. Makanya ini tuh agak tricky memang integral tuh. Gitu deh. Ada lagi? Yan, Gimana? kamu sudah nyoba ngerjain soal selain yang di soal tahun lalu itu, kan? Soal ini. Kan ini nomor 2 ya? Jujur belum. Tapi aku Belum. udah beberapa aku tadi ngerjain ini sih. Soalnya kan memang minus di soal cerita kan. Jadi aku belajar ini sih Ya. tadi. Terus gimana hasilnya? Ada sih aku nemu tapi nggak tahu bener apa enggak kan. Kertasnya dibawa Vina. Ya wis lah, itu aja. Kamu bingung permodelan nomor 2 kan? Kalau saranku kalian bisa belajar pakai ini. Pakai yang ini dulu. Kalau enggak, katanya sih kalau kalian punya buku, mending belajar dari buku deh. Belajar dari buku itu kan banyak tuh soalnya. Pokoknya kalau udah ketemu persamaannya,
kita mainin persamaannya dulu. Caranya bagaimana? Terserah. Pokoknya dimainin dulu persamaannya sampai kita ketemu. Kalau ini tuh kita ketemu QT-nya berapa? QT-nya berapa gitu. Terus kan pasti ketahuan lah. Kita tuh cari persamaan diferensialnya dulu dari ini gitu katakanlah. Terus juga permodelan kayak gini tuh juga bisa kita ketemuin. Nah, jujur ini sih Mbak, menurutku yang lebih susah tuh gini. Ini juga ini tuh juga susah soalnya kita nggak tahu dia tuh mintanya bentukannya kayak gimana kan kita nggak tahu tuh. Kita tuh harus cari tahu sendiri, kita harus analisis sendiri. Itu menurutku lebih susah sih. Kalau udah terpampang nih, kayak nomor 2 tadi kan itu udah ketahuan persamaannya gimana. Ya udah kita mainin aja persamaannya dulu. Terus baru kita lihat persyaratannya di soal, udah gitu doang. Kayak katakanlah ini, misalkan PT menyatakan banyak populasi suatu perikanan terutup, terus konstruksikan model matematika PT jika laju pertambahan ikan diasumsikan sebanding dengan populasi ikan sama dengan itu. Gimana tuh? Berarti kan DT tetap masuk ke soal yang awal. Kita harus hafal ini juga sih. Ini kan juga sebanding kan? Mintanya kan sebanding kan? Berarti kan itu kan sebanding kan? Sebanding dengan populasi. Berarti kan DPT per DT sama dengan KPT. Terus laju kematian juga diasumsikan sebanding dengan kuadrat dari banyaknya populasi saat itu. Jadi apa? Kalau kematian tuh katakanlah DKT ya. DKT per DT sama dengan K sama dengan kuadrat dari banyak populasi, berarti langsung aja PT kuadrat gitu. Gitu. Ribet lah pokoknya. Kita tuh harus ngertiin dulu maksudnya soal itu gimana sih gitu. Yang susah itu sebenarnya soal cerita tuh. Kalau udah kelihatan gini kayak ini dia tuh pasti lebih gampang. Kita pokoknya objektif kita tuh cari ini dulu pokoknya. Jadiin dia sebagai persamaan diferensial yang bener gitu. Nggak ada DT-nya, nggak ada QT-nya, nggak ada, udah itu. Pokoknya jadi QT lah, PT lah, gitu-gitulah. Oke, aman. Lanjut nomor 3. Lanjut nomor 3 ya. Oke. Jadi tuh kita nomor 3 tuh caranya lihat soalnya dulu. Kalau soalnya kayak gini, kalau soalnya kayak gimana ya? Ke kanan gitu ya. Bukan yang kayak biasanya, bukan yang gini. Jadiin X sama dengan, nggak tahu bagaimanapun caranya jadiin X sama dengan. Nah, ini kan udah tuh. Yang pertama X kuadrat sama dengan X kan. Ya udah. Nggak usah diapa-apain lagi, udah bener. Nah, ini tuh jadiin X sama dengan dipindah ruasin juga. Pokoknya jadiin X sama dengan lah. Jadi 4 plus 3Y. Nah, ini Y sama dengan 0 dari mana? Nah, ini sumbu X ini. Ingat, dia mintanya sumbu X kan. Ya udah, Y sama dengan 0 gitu. Y sama dengan 0. Nah, ini kan kalau digambar gini kan. Nah, terus kita cari titik potong 1 sama 2 disama denganin. Caranya titik potong itu disama denganin. Berarti kan Y kuadrat sama dengan 4 plus 3Y. Nah, ini. Ya kan? Terus kita pindah ruasin semua kan jadi Y kuadrat min 3X. 3Y min 4 sama dengan 0. Nah, terus kita faktorin lagi bentukannya. Nah, udah ketemu nih Y-nya sama dengan 4 sama Y sama dengan min 1. Nah, karena daerah yang dicari adalah untuk Y sama dengan 0, ingat syarat ini. Berarti dia batas yang diambil tuh cuma 4, Y sama dengan 4 gitu.
Udah kan? Terus, nah, maka kita masukinlah ke persamaan tadi. Y-nya udah tuh, jadi 4 kuadrat sama dengan X. 16 sama dengan X. Nah, udah kita udah ketemu titik potongnya kan tadi 4 sama 16. Jadinya gini. Nah, terus kita juga nyariin tuh, nyariin lagi titik potongnya 2 sama 3. Persamaan 2 sama 3. Nah, kita kan udah tahu tuh Y sama dengan 0. Kita tahu Y sama dengan 0 kan. Ya udah tinggal masukin aja ke persamaan. Berarti jadi ini 0. Jadi 4 plus 3 kali 0 jadinya X sama dengan 4. Titik potongnya 4,0. Nah, terus caranya gimana nih? Kok apa itu tiba-tiba cara ngitung? Nah, dia tuh bagi ada 2. Jadi ini tuh dibagi ada 2. Soalnya katakanlah ini tuh piasnya sama kan. Kalau 0 sampai 4 piasnya sama, ini juga piasnya pun sama. Ini kan piasnya sama kan, kita harus dikotakin. Ini juga sama, ini pias kedua. Nah, dia buat gitu soalnya lebih gampang. Nah, karena dia pengen karena dia lebih seneng pakai X karena dia seneng pakai DX ya katakanlah. Sebenarnya juga bisa nggak pakai DY, tapi mungkin kakaknya lebih suka pakai DX juga. Ingat kita kan tadi motongnya berdasarkan X kan, ini kita baginya pakai berdasarkan X. Jadi dibuatlah Y sama dengan terus ketemulah Y sama dengan plus minus akar X. Nah, karena dia di area positif, ini kan tadi positif kan. Nah, ya udah kita ambil yang positif aja. Oke. Kita masukin tuh kita buatin form lah. Kita buatin form gini. Ini kan 0 sampai 4 kan, udah betul kan? Tadi kan luasnya 0 sampai 4. Terus udah deh, ini sebenarnya tinggal ngitung doang sih. Kan ini diganti buat bentuk pangkat biar kita gampang nanti kan berarti kan X setengah tambah 1 gitu kan ya. X tambah 1 berarti ini juga 1 per gimana sih? Jadi nanti kan persamaannya jadi nanti kan integralnya kan 1 per setengah tambah 1 X setengah tambah 1 juga kan. Nah, ya udah. Samain lah. Ini 3/2 jadi tinggal dibalik jadi 2/3 X 3/2. Terus kita apa ya namanya? Ya kita hitung lah batasnya. Kita masukin ke sini semua kan. Kita masukin ke X. Jadi kalau kalian gampang bentuknya kayak gini, mending jadiin kayak gini lagi. Jadiin akar lagi gitu. Ini kan 0 udah nggak usah dihitung, bodo amat. Tinggal ini doang. Ini 4 dimasukin ke sini kan 4 pangkat 3 tuh. 4 pangkat 3 dia kan 4. 4 diakarin lagi dia 8. Jadi ketemulah dia yang awal itu 16/3. Terus juga ini juga sama nih. Oh iya, aku belum bilang ya. Jadi tuh mindset kalian kalau lagi ngerjain luas, intinya kalau X, kalau dia DX ya, kalau dia DX itu atas dikurangi bawah. Mindsetnya itu harus dibawa dari kapanpun kalau mau ngerjain kalkulus. Kalau DY kanan dikurang kiri. Gitu. Kanan dikurang kiri. Udah, ini pasti dan paten. Jadi kan ini juga sama nih. Dia kan udah dibentuk DX kan. Ya udah, kita
ini kan atasnya ini tuh, atasnya yang ini. Nah, bawahnya kan yang ini kan, yang aku bulatin gini. Nah, ya udah kita masukin kan, kita udah tahu atasnya mana, bawahnya mana. Udah kita masukin buat persamaan, buat model integralnya ini tadi jangan lupa 4 sampai 16. Jadi kan 4 sampai 16 ini, terus kita masukinlah akar X dikurangi ini tadi, iya, oh iya. Ini tadi kan YX sama dengan 3Y sama dengan 4 kan. Kita buat Y kan berarti kan ini pindah ruas jadi minus 4 min X, 4 min X min 3Y kan. Kalau ini dikali min semua, dibagi min semua, jadi kan jadi X min 4 per 3 gitu. Udah, tinggal masukin des. Masukinlah bentukannya kayak gini. Nah, kalau kalian lebih nyaman buat ngitungnya kayak gini juga nggak apa-apa, diformin, dipecahin lagi kayak gini. Udah tuh sama, tinggal kita integralin, terus kita masukin 16 sama 4-nya. Nah, ini harus teliti sih kalian. Soalnya kadang-kadang tuh aku pun juga kadang-kadang salah di sini. Kalau bisa kalian ya hitung berulang kali lah daripada ntar salah gitu. Eman banget, ini udah step setengah kan. Masa ini doang salah gitu. Enggak setengah deh, malah hampir habis bahkan. Gitu. Ya. Oke, kita masukin kan 16. 16 ini pangkat 3 juga sama. Iya, pangkat 3 juga. Nah, ini dia tuh diakarin dulu. Dia diakarin dulu jadi 4 pangkat 3. Jadi 64. Terus ini juga tinggal kuadratin. Ini juga sama. Ini dia juga diakarin dulu, baru dipangkatin. Ini dikuadratin, ini dikali doang. Udah tinggal ngitung shred, ketemulah ini 40 per 3. Nah, yang terakhir udah tinggal L1 tambah L2, udah ketemulah ini 56 per 3. Nah, sebenarnya tuh di sini ada step yang ketinggalan nih. Kalau di PPT ya, kita ikutin PPT ya. Kalau ikutin PPT tuh ini. Kalau di PPT dia tuh masih nyariin piasnya gitu loh. Kita harus nyariin pias. Nah, jujur kalau pias nih aku juga agak anjing aja sih, nggak suka aja juga. Ngapain sih? Gabut banget gitu kan. Nah, tapi daripada kita minus di kurang pias doang, kita belajar ngerjain piasnya aja sih. Itu. Nah, ini kan tadi kan aku udah bilang tuh, kanan dikurangi kiri. Ya udah, kalian juga bisa gini gitu. Nah, di form ini di mana tuh? Di form kakaknya ini dia sukanya pakai pias dx. Nah, pias dx-nya tuh apa? Dia pias dx-nya tuh yang aku bilang tadi, kiri dikurangi kanan tadi. Nah, ini kan pias dx kan. Jadi kan dia y sama dengan tuh pias dx. Tapi aku saranin tuh tetap pakai pias apa itu, tetap nulis piasnya. Jadi nanti bentukannya DL. Kalau yang pertama ya L1 ya. Atas dikurangi bawah. Bawahnya kan sumbu X kan ya. Berarti kan tinggal atasnya doang nih. Ya udah akar X dx gitu. Sama aja sih sebenarnya. Tapi daripada kalian salah karena itu doang, mending tentuin sekalian piasnya. Jadi pias tuh gimana ya ngejelasinnya, aku juga belum, dari dulu tuh aku nggak pernah nyariin pias sih kalau mau ngerjain ini, tapi kita ikutin lah apa yang dia minta ya kan. Jadi dia kan kanan dikurangi kiri kan, pasti gitulah bentukannya. Ini tuh pias juga aneh kan sebenarnya, kalau kita bahasa gimana ya, bahasa awam gitu ya, kok aneh banget. Dia ngitungnya gimana nih gitu. Ini juga sama sebenarnya. Piasnya tuh kan dia gini, kotak-kotak terus gini kan. Nah, kayaknya tuh
kayaknya belum tentu. Aku mudengnya tuh Pias tuh apa ya, kalau di kotak-kotakin tuh dia paling tinggi lah. Dia dari rata-rata tuh dia paling tinggi. Intinya gitu. Jadi kita bisa pakai acuan gitu. Sebenarnya juga itu nggak penting. Terus juga ini yang terakhir juga sama kan. Piasnya berarti kan yang ini udah ditulisin sih. Piasnya yang ini pasti. Piasnya tuh kalau DX ya itu tadi. Pias tuh kalau DX atas dikurangi bawah, DY kanan dikurangi kiri. Gitu. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Kan mau izin nanya. Ya silakan. Kan yang 2021 juga ada soal kayak gini. Ya. Nah, itu dia piasnya itu kan misalnya ada fungsi Y1, Y2. Ya. Y2 kurang Y1 DY. Nah, tapi kalau di sini aku lihat piasnya itu kok nggak ada kurang-kurangnya ya, langsung akar X ini aja. ada. Ini ada. Mana? Oh, yang nomor 1 ya? Yang ini? Iya. Nah, Gak ada iya. Ya ini. Kan piasnya tadi kan. Nah, gini. Pias tuh ada dua. Ada dua jenis. Kalian mau bentuk DX atau DY? Kalau di kasus ini, kalau di yang dua-dua ini, kakaknya tuh pakai pias yang bentuk DY, yang tegak. Kalau ini kan kakaknya pakai yang tidur kan, pias yang tidur kan. Itu juga boleh sebenarnya. Tapi ya itu tadi masalah kesederhanaan. Gimana kita ngerjainnya lebih gampang yang mana? Kita pakailah yang menurut kalian bisa gitu. Ini kan juga sama kan? Kanan dikurangi kiri kan, kanannya ini 5. Ini kan 5 kan? Ini 5. Terus ya udah sekalian bahas ini deh. Sama kok aplikasinya. Ini 5, terus dikurangi nih yang ini, dikurangi ininya. Berapa tuh? Ya. Oh, L1 ding, salah. Ya, L1 kan ini, yang atas tuh. Yang atas berarti kan ini kan, yang kirinya. Ya udah ini X kuadrat. Y kuadrat min 4 ya. Gini deh. Nah. Nggak betul tadi. Ya, gini. Sama kok. Piasnya tuh bisa DY, bisa DX gitu. Dosenku kemarin juga ngebuktiin kalau bisa pakai dua-duanya tuh bisa. Nah, tapi kalau masalah pengerjaan, kalian lebih suka yang mana? Silakan. Kalian lebih nyaman pakai yang mana? Silakan. Itu semua sama aja sih. Kayak kalau kalian teliti pun juga bener kok gitu. Ini juga sama kok, nggak usah dibahas sebenarnya. Kita sama, ini sama caranya tuh, ya kan? Sekalian bahas ya. Jadi di sini tuh ini udah kelihatan batas-batasnya nih. Nah, dia karena dia lebih suka, kayaknya gimana ya? Dia tuh pengen cari batasnya berdasarkan cari batasnya lah. Intinya kita cari batasnya dulu kan. Kita buat X sama dengan tadi. Terus ini juga X sama dengan. Terus udah tuh. Kita cari titik potong ini sumbu Y. Terus ini sumbu X. Kebalik nggak ya? Salah ding. Ini sumbu X. Sumbu Y betul. Sumbu Y ini sumbu X. Ya. Udah ketemu kan? Nah, ini juga apa ini? Ini juga sumbu Y, ding, tapi yang persamaan kedua. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Ini tuh sebenarnya juga salah kalau gini doang tuh. Pasti salah. Soalnya titik potong ini tuh kita nggak tahu berapa kan. Aneh sebenarnya. Nah, ngerti aku. Kenapa kakaknya nggak nyariin titik potong yang ini? Karena dia pakai apa itu namanya? Dia pakai pias DY itu tadi kan. Dia pakai pias DY itu bentar. Ya, dia tuh pakai pias DY kan. Jadi tuh kita concernnya cuma ini doang. Ini tuh kayak beda gitu loh. Ini tuh udah beda. Kita tuh ini tuh cuma ngebatasin dua luas itu tadi. Tapi piasnya kan beda kan.
Ini kan, nah biasanya kan beda kan. Nah, ya udah, itu juga sama sih. Tinggal ngitung aja kan, mencari batas integrasi kedua kurva. Nah, ini kan integrasi berdasarkan Y kan. Itu dia. Makanya agak lucu ini, tapi satu kayaknya ya. Satu ya. Nah, udah deh. Karena titik berada di atas sumbu X juga kan. Ini tadi mana nih? Yang pertama ya. Yang pertama kan di atas sumbu Y. Semua di atas sumbu Y, jadi yang diambil 3. Terus juga ini juga 1/9. Tuh. Oh, ini baru dicariin titik potong kurvanya. Ih, aneh sih caranya, tapi ya ini tuh sebenarnya batas integrasi tuh kalau bisa sesudah ini sih. Kita tuh stepnya kalau dari PPT ya, kalau dari PPT kita ikut stepnya PPT aja sih, lebih aman. Nah, pertama kalau ada gambarnya, nggak tahu deh, suruh gambar nggak, tapi kalau bisa gambar aja, kita gambar sebisa mungkin kita. Terus juga udah kan ketemu gambarnya tuh. Kedua kita cari piasnya, luas pias. Luas pias tuh yang kotak-kotak gini lah. Kalian gambar terserah pokoknya di mana, pokoknya bisa ngerepresentasikan piasnya itu. Terus cariin batas integrasinya. Nah, ini kebetulan dia kan nggak ada syarat itu kan di atas sumbu Y, di atas sumbu X. Ya udah tinggal aja, masukin aja. Nah, aku ngerti. Ini tuh yang ini tuh. Ini tuh untuk menggambar grafik, guys. Ini tuh untuk menggambar grafik aja. Nah, ini tuh step kedua barusan. Ini step kedua, ini step ketiga. Iya, step ketiga. Kan karena udah kita pecahin tuh. Kita pecahin. Ada 2 luas. Kan dia mintanya 0, 0 ya. 0 sampai berapa sih? Bentar. Oh, enggak, Deng. Enggak, Deng, enggak. Jadi kita masukin ini tuh jadi batas bawahnya. Soalnya kan si apa ya ini? Si L2 bukan L2. Ini yang persamaan kedua tuh dia nyentuhnya yang paling bawah nih. Yang paling bawah, karena dia nyentuhnya paling bawah, dia jadi batas awal, batas mula-mula gitu. Jadi batas integrasinya dia min 9, akar 9 kan dari Y kurang dari 1. Terus ini juga nih. Sebenarnya aneh kan ya? Kok tiba-tiba titik potong kurva? Tapi oke lah. Menurutku ini tulisannya aneh. Mending kalian, kalau aku saranin, mending ngerjain ini dulu. Titik potong kurva dulu. Integrasi titik potong kurva. Kalau udah, baru kita nyariin batasnya integrasinya tiap dua itu. Gitu. Misal ini kan kalau kalian mau nulis gitu kan gampang kan. Jadi dia nulis batas bawah, kita bisa nulis batas bawah L1. Ini juga batas atas L2. L2 deng ini. L2 ya? L2 ya. L2 ini yang batas atas L2, L1. Udah. Gini kelihatan deh. Gampang. Nah, ini tadi. Tapi ingat L1, L1, L2 juga di atas sumbu X sih. Jadi yang diambil yang positif gitu. Udah deh. Udah kan? Kita sebenarnya langsung aja sih bisa. Jadi kita masukin tuh 1 sampai 3 kan dia ini kan 1 sampai 3 shred ini punyanya yang ini pias yang D ini. Ya udah kita dikuadratin diintegralin piasnya itu aja. Ini juga sama. L2-nya kan juga 1/9 sampai 1 kan.
terus diintegralin sama piasnya. Udah deh tinggal ngitung. Tinggal ngitung. Ini juga tinggal masukin. Tinggal ngitung lagi. Terus udah deh, ini bentuk terakhirnya. Ketemu gitu. Gitu guys. Ada pertanyaan nggak? Gimana? Yang satu, Gimana? Salah satu dong. satu lagi. Nah itu kan berarti yang soal yang ada gambar grafiknya, bukan yang ini, satu lagi. Ya, gimana? Itu berarti aslinya akar X kurang 0 nggak sih? Kan katanya atas Iya. kurang bawah. Iya, betul. Akar piasnya tuh akar X kurangi 0. Ini kan aku tadi tulisnya akar X dikurangi 0 kan. Tapi langsung aja kan akar X kurangi 0 kan sama dengan ini. Gitu. Ini kan Oke, makasih. Oke, sama-sama. Gimana? Ada yang tadi? Gimana, Rick? Atau siapa tadi? Halo? Siapa ini yang tanya tadi? Aku. Udah. Oke. Udah dah. Udah sih kalau fuck man. Aku mute sumpah. Tolong kalian nggak tanya ya udah dia masih. Atau mau ngomong aja setelah. Tapi jangan itu ya soundboard ya. Kaget soalnya. Oke. Oke. Kurang satu ya. Kurang ini doang ya. Oke. Jadi ini tuh sama juga tunjukkan bahwa kan. Nah, ini kan suruh buktiin kan. Suruh buktiin nih ini tuh sama dengan enggak. Nah, caranya juga sama. Diturunin yang kanan dulu. Turunin yang kanan dulu. Ini pakai U aksen V, UV aksen tadi. U aksen V berarti kan turunin yang ini dulu. Turunin yang ini dulu. Ulang kan. Kok ini sih? Turunin yang E pangkat 2X dulu, berarti kan setengah dia. 2 deng, 2 kan, turun ke bawah kan 2 kan. Jadi udah ketemu tuh 2 E pangkat 2X. Ini tetap yang kanan, ini juga kebalikannya. Bentar, ada yang salah ini. Wah, nggak boleh kayak gini. Nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya ini salah kayaknya. Kayaknya ya. Tapi di soal bener deh. Ya udah ikutin soal aja. Kayaknya salah deh. Soalnya tuh gini. Ini kan konstanta kan? Setengah. Konstanta. Berarti kan ini tinggal turunannya ini 2 kan? Berarti 2 E pangkat 2X. Oh iya sih. Oh, what? Wait, what? Bentar. Iya, sebenarnya salah, tapi ya udahlah. Dia langsung coret aja ini, hilang. Padahal di sini tuh sebenarnya juga ada setengahnya enggak sih? Aku mikirnya tuh gitu. Dia kelompokin anjir. Dia cuma ini doang. Nggak tahu lah. Boleh nggak ya? Bener nggak ya? Ya udah gitulah pokoknya. Kita turunin pakai U aksen V, UV aksen, ketemulah ini. Nah ini kan udah bener tuh, sama kan, terbukti benar. Terus yang kedua baru kita ngerjain ini. Nah ini tuh bosnya. Ini tuh kalau kita lihat gini doang, pasti kita nggak dapet ide. Aku yakin 100%. Kita harus cobain semua caranya sih. Nah, di sini dia pakai substitusi ya atau parsial ya. Parsial kayaknya namanya. Nah, dia pecahin dulu tuh. Ini kan udah diperkalian kan jadi X pangkat 2X X pangkat E pangkat 2X dikali 1/1 plus 2X kuadrat. Udah tuh dia misalin yang
yang ini dimisalin U, ini jadiin U. Nah, gini, di sini tuh ini agak yang agak tricky di sini. Jadi kalian harus tahu tuh, harus analisis dulu turunannya dari salah satu ini bisa ngerepresentasiin atau ngecoret dari salah satu yang teman yang lainnya enggak gitu. Intinya tugasnya tuh itu. Kita tuh nyoret-nyoret aja. Tugasnya kita di situ. Jadi di sini pada kasus ini kalau misal kita turunin ini nih, misal kita yang jadiin U yang kanan ya, yang jadiin yang U yang kanan, kita itu nggak bisa nyoret yang kiri kan, kita nggak bisa yang nyoretin yang aku lingkarin ini kan. Nah, kita cobalah yang kiri gitu, katakanlah gitu, kita cobain salah satu kayaknya, kita turunin ini pakai U aksen V, pakai rumus turunan itu perkalian, jadi kan pangkat 2x tambah 2x tambah 2x pangkat 2x kan. Nah, di sini untungnya kita bisa apa tuh bisa coretin. Kenapa bisa coretin? Kita bisa kelompokin bentuk kayak gini. Gitu. Nah, udah deh. Mission clear kan? Ya udah, kita lanjut ke DV-nya. Kita hitung biasa. Ini tiba-tiba ini diintegralin sih guys, ini diintegralin, ini tuh kayak bentuk 1 plus 2x pangkat min 1 gitu. Jadi makanya kakaknya bisa nyujuk kok gitu ya, tapi jawabannya ya, oh aku ngerti. Terus juga kan dia tuh katakanlah ini tuh U ya, katakanlah dia U sama dengan 1 plus 2x ini, tapi DU-nya kan pasti setengah kan, setengah DX kan. Iya nggak sih? Iya, bentar kok jadi bingung aku. 2DX deng, 2DX ya, turunannya 2DX. Nah, makanya DU cariin DX-nya kan DU per 2 sama dengan DX gitu kan. Gitu. Jadi dia dikali setengah deh, bentukannya dari 1 plus 2 plus 4x itu dari situ. Kok tiba-tiba di sini gitu. Gitu. Udahlah, kita kan udah ketemu U, DU, DV sama V-nya. Udah kita masukin pakai rumus yang ini. Langsung aja kita masukin rumus ini. Jadi kan bentukannya x kali pangkat 2x dikali min ini tadi, terus juga dikurangi, ingat ini dikurangi ya guys, dikurangi ini juga V biasa, terus dikali sama si ini, dikali ini ya kan. Nah, itu tadi kan sama kan dikelompokin kan, kita bisa coret tuh, coret. Udah deh, ini udah jadi form biasa. Kita bisa hitung kan, setengah pangkat 2x diintegralin, bentukannya kayak gini. Ini juga sama sih caranya. Dia kalau turunan dia jadi 2 pangkat 2x, kalau integral jadi kayak naik gitu loh. Naik jadi kan per kan. Udah deh, ketemulah ini. Nah, ini juga ini tinggal ngaliin doang sih. Udah gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Gimana guys? Aku aman kan kalau nomor 1. Aman ya, ngerti ya? Aman ya semua ya? Atau yang ada yang bingung? Kalau pokoknya diturunin dulu kan, terus dicari gimana caranya biar kanan kirinya sama. Iya betul. Nah yang kedua nih, yang agak susah yang kedua. Yang kedua tuh caranya kalian sebenarnya kan biasanya dikasih apa itu, oret-oretan kan, atau tempat buat ngitung. Nah itu kalian cobain lah pakai cara-cara yang kalian tahu. Tapi kalau kayak gini tuh pasti bukan pecah rasional pasti. Itu intinya. Antara kalau gini tuh kemungkinan ya antara yang itu parsial atau
substitusi, udah itu doang. Nah, kelihatan sebenarnya soal yang gini-gini tuh Mas Yan. Gitu deh. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Wah, kebetulan. Iya, iya. Monggo, monggo. Silakan ketik. Mana ya room chatnya ya? Ya, ya, silakan ketik. Di anu aja, di apa tuh namanya, di room chatnya langsung. Aku masih bingung bagian dari DV ke V itu diapain tadi kok bisa dapat segitu. Oke, jadi bagian. Jadi itu kita tuh sebenarnya ini tuh gimana ya? Kita tuh ngitung integral dengan integral gitu. Intinya tuh itu. Dia kan ini tuh permisalan. Ini tuh permisalan. Jadi tuh katakanlah tuh dia tuh kayak itu loh. Kalau kita turunan tuh kayak U aksen V, UV aksen itu loh. Nah, kita bedanya dia pakai integral gitu. Nah, di sini ini juga sama sih anjir. Ini kan juga sama kan? Kalian lihat ini kan U aksen V. Ini UV ini UV aksen. Ini U aksen V gitu kan. Sama kok. Nah, pertanyaannya gimana? Aku masih bingung bagian dari DV ke V itu diapain. Nah, ini tuh diintegralin, guys. Ini tuh diintegralin dari DV itu diintegralin juga ke V gitu. Nah, berarti kan gini bentukannya. 1/x plus 2x kuadrat dx diintegral gitu. Nah, di sini tuh kalian juga pakai U substitusi sebenarnya kalau mau ribet ya, tapi nggak usah ditulis di lembar jawaban sih. Tapi ya pakai U. Kalau bisa kalau lebih aman tuh pakai substitusi. Nah, ini tuh disubstitusi kan jadi U sama dengan 1 plus 2x. Ini DU-nya berarti kan 2 dx kan. Nah, udah tuh kita hitung aja berarti kan 1 plus salah deh, langsung aja. Berarti kan 1/U kuadrat dikali DU per 2. Ingat, tadi kan dx kan. Ini tuh pindah ruas ke sini kan boleh kan. Ya udah gitu. Jadi jawabannya setengah dikali ini kan naik kan ya U pangkat min 2 kan. Jadi U pangkat min 1 kan. Apa tuh integralnya? Dia plus 1. Ini juga 1 per min 2 plus 1. Jadi kan min U pangkat min 1. Udah deh, sama kan? Jawabannya. Ini kan bentukannya ini tuh kayak 1 ini min 1 per 2x 1/2x gini kan sama kan, udah deh sama gitu. Halo, aman aman biaan. Waduh,
Gimana? Masih bingung kah, Bli? Waduh. Pokoknya tuh, kan dia kan formnya tuh sebenarnya DV itu apa sih? Turunan kan? Dia kan tuh formnya masih bentuk turunan ya. Nah, biar jadi V itu diintegralin. Intinya itu doang sih. Diintegralin pakai cara apapun, pakai cara yang udah beda-beda kan. Nah, nanti ada yang caranya gini, ada yang caranya gitu gitulah. Diintegralin pokoknya untuk ke DV ke V itu diintegralin. Udah, itu intinya itu. Nah, integralinnya gimana? Ya itu tadi aku kan udah jelasin kalau kita integralin coba bentuknya 1/, ini diintegralin kita substitusi U permisalan U U sama dengan 1/2x, terus juga DU, cari DU juga, ini DX ya, bukan DU ya, ini yang DU. Jadi DU nya kita turunin ini kanan jadi 2 DX. Udah deh, ini 2-nya pindah ke sini, kita bisa hitung integralnya dan pakai substitusi jadi 1/2 U pangkat 2 U kuadrat dikali sama DU/2. Udah deh, ini setengah bisa keluar, terus kita bisa hitung ini 1/U pangkat 2. 1/U pangkat 2 itu kan U pangkat min 2 kan ya. Ya udah, kita integralin biasa, kita tambahin 1 kan. Kalau integral kan tambah 1 kan. 1 per ini juga sama, jadi bentukannya gini. Jadilah bentukannya jawaban terakhir gini. Sama kan? Kalau kita ganti U-nya sampai sama yang ini pemisalan tadi, ini sama pasti. Ini kan jadi 1/min 1 ini kan. Ini tadi. Min 1/2 dikali 1 plus 2x. Kalau dikaliin kan 2 plus 4x gitu. Udah deh, ketemu deh gitu. Iya, pokoknya diintegralin. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Apa udah nih? Anjay, nggak sampai 2 SKS, tapi lumayan lah kalian bisa istirahat. Nggak kayak kemarin anjir sampai jam 12. Nggak kuat aku sumpah. Besok kelas soalnya. Tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa aku jawab. Mumpung masih ada waktu. Tips aja sih kalau integral. Kalian banyak-banyak latihan soal. Soalnya tuh gimana ya? Integral tuh bentukannya banyak banget, sangat-sangat banyak. Kalau kalian pernah lihat YouTube ya, ada orang yang nyelesain 100 soal integral. Itu pun soalnya beda-beda anjir. Ada yang trigono doang, ada yang sampai yang arkes, ada lagi lah pokoknya, kita nggak sampai itu, ada yang kalkulus 2 gitu. Itu 100 doang itu nggak cukup, dia buat video tuh ada 2 kalau nggak salah, jadi total 200-300an gitu. Nah, untuk biar kita dapat idenya, nah kita tuh sering-sering kerjain memang, soalnya kalau di Jawa tuh ada Weting Tresno Jalaran Saka Kulino, yaitu kalian terbiasa, kalian bisa mencintai soal itu. Jelek banget. Nah, intinya gitulah. Tips aja sih. Kalau adik kan besok kan masih ada waktu kan ya, masih bisa belajar. Kalau ada yang punya buku paket, tolong fotoin ke teman-temannya atau gimana. Kita apa itu bedain bareng gitu, bisa ngerjain soal. Soalnya bener-bener banyak banget bentukannya. Sangat-sangat banyak, dan kalian harus apa ya, harus punya idenya untuk mengerjakan itu, harus ada idenya. Jeleknya matematika itu harus punya ide. Jadi sebenarnya
kayak olimpiade gitu dan lain sebagainya itu juga gampang kalau punya ide. Kalau nggak ada ide juga nggak tahu gimana ngerjainnya. Angka nggak jelas gitu. Tapi sebenarnya ada idenya tiap matematika itu. Ya ada pertanyaan nggak? Udah jam 9 aja. Hampir jam 9 deh. Atau udahan dulu. Kalian istirahat. Besok kan pada matkul kan ya. Gimana guys? Udah pertanyaan nggak? Udah Sian. Udah ya? Aku Pokoknya tunggu nomor 1 bisa dijawab. Ya semualah bisa ngerjain semua lah. Sampai jam 9 ya aku tunggu ada yang tanya nggak? Kalau enggak diselesain aja. Gimana? Ada enggak? Ayo, tinggal 1 menit lagi. Kalaupun ada pertanyaan, ayo. Gimana? Siapa tadi yang lock off? Oke, sudah jam 9 kakak. Oke. Sorry salah pencet. Oke. Udah ya. Oke, kalian bisa bobo. Dadah semua. Terima kasih. Oke. Makasih Nur. Makasih.